Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa belajar secara online. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang bersama para sahabatnya sehingga pada hari ini kita dapat menikmati indahnya Islam, insyaallah agama yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, di pertemuan kedua kemarin, Pak Guru sempat memberikan tugas, yaitu menentukan unsur-unsur intrinsik dalam teks cerita fantasi, di mana unsur tersebut ada 6 ya. Yang pertama ada tema, kemudian yang kedua ada tokoh dan penokohan, yang ketiga ada latar, kemudian ada alur, kemudian ada sudut pandang, yang terakhir adalah amanat. Alhamdulillah anak-anakku sekalian sudah mengerjakan semuanya ya. Kemudian di pertemuan ketiga ini insyaallah kita akan masuk dalam struktur cerita fantasi ya. Baik, kompetensi dasar kita belajar hari ini yaitu menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks narasi atau cerita fantasi. Jadi indikator pembelajaran atau tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, siswa dapat merinci struktur cerita fantasi. Kemudian siswa dapat menyimpulkan karakteristik atau bagian-bagian pada struktur cerita fantasi. Kemudian yang ketiga yaitu siswa dapat menelaah hasil cerita fantasi dari segi struktur cerita fantasi tersebut. Baik, kita masuk pada struktur cerita fantasi. Struktur cerita fantasi itu ada 4. Sebenarnya ada 3, namun di dalam dengan judul ada 4. Yang pertama tentu harus mempunyai judul cerita. Ya, judulnya apa dulu? Ingat, cerita fantasi itu adalah cerita yang tidaknya nyata atau 50 ya. Tentu judulnya harus menarik. Tentu yang mendengarnya hal-hal yang mistik, yang punya kekuatan yang di luar akal kita ya. Yang kedua, orientasi. Apa sih orientasi? Orientasi berisikan tentang pengenalan tokoh. Selain tokoh adalah latar. Itu ada berapa kemarin? Ada latar tempat, waktu, dan suasana serta konflik. Tahu konflik? Konflik itu adalah permasalahan. Jadi intinya pada orientasi itu adalah pengenalan, di mana pada pengenalan itu dengan kata lain pembaca dapat menemukan siapa, kapan, dan di mana cerita itu bisa terjadi. Kemudian dibumbui dengan konflik, masalah yang pertama dimunculkan. Nanti Pak Guru beri contoh ya. Kemudian yang kedua, komplikasi. Nah, ini adalah komplikasi adalah masalah berisikan tentang hubungan sebab akibat munculnya suatu permasalahan hingga masalah itu memuncak. Jadi masalah itu mulai dari pengenalan masalah, kemudian masalah itu muncul, kemudian tambah besar, akhirnya besar, dan akhirnya ada ending nantinya ya. Kemudian yang terakhir yaitu ada resolusi. Kalau ada masalah tentu ada solusi dari masalah yang terjadi. Jadi ada 4 ya strukturnya. Yang pertama ada judul, kemudian orientasi, kemudian ketiga komplikasi, dan yang terakhir adalah resolusi. Baik, kita lanjut. Contoh, Pak Guru contohkan sebuah teks struktur cerita fantasi ya, yang pernah kalian kerjakan, yaitu mencari unsur-unsur kemarin ya. Kita akan mencari strukturnya. Struktur yang pertama tentu judulnya. Judulnya biasa, judulnya ya tulis aja judulnya. Misalnya berlian 3 warna yang kalian kerjakan kemarin ya, anak-anakku sekalian yang kerjakan kemarin. Kemudian yang kedua yaitu menentukan orientasi. Apa itu orientasi tadi?
pengenalan tokoh, ya, pengenalan tokoh maupun latar tempat terjadinya suatu cerita. Jadi kenalkan tokohnya. Misalnya dalam sebuah cerita berlian 3 warna ini. Jadi kenal, ya. Dalam cerita berlian 3 warna ialah ketika Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Ia mengajar 2 orang temannya karena menurut ibunya jika ada 3 orang sahabat menyukai warna itu, mereka akan mendapat petualangan yang indah sekaligus mendapatkan berlian tersebut. Anika menyukai warna ungu, Tamika menyukai warna biru, dan Cika menyukai warna kuning. Mereka pun mengalami sebuah pertualangan. Jadi ini adalah pengenalan di mana dikenalkan siapa saja tokoh yang main di situ, kemudian di mana tempatnya, ya. Jadi di situ. Jadi intinya adalah orientasi ini pengenalan tokoh dan latar di mana kejadian tersebut, ya. Biasanya orientasi ini berada pada paragraf pertama. Atau paragraf, ya. Paragraf itu adalah gabungan beberapa kalimat, ya. Gabungan beberapa kalimat menjadi satu ya. Jadi ambil aja paragraf pertama itu bisa. Tulis semua aja paragraf pertama bisa. Kemudian yang kedua ada namanya komplikasi. Apa sih komplikasi? Masalah apa saja yang muncul pada cerita berlian 3 warna. Ada berbagai masalah di situ. Pak Guru temukan ada 5 masalah. Yang pertama, waktu yang diberikan untuk pertualangan hanya 1 jam saja. Kalau tidak mereka tidak akan kembali di dunia nyata untuk selama-lamanya. Jadi pertualangan itu ada batas waktunya. Ini muncul masalah yang pertama pada paragraf pertama. Muncul konflik pertama, ya. Kemudian yang kedua, setelah membuka kotak warna, 5 detik kemudian mereka terlempar di gerbang sebuah kerajaan. Ini masalah, mereka sudah masuk dalam ruang waktu dalam waktu 5 menit, ya. Kemudian yang 3, mereka terkejut karena di hadapannya berdiri seorang ratu yang seluruh tubuhnya dihiasi berlian. Sang ratu meminta mereka menyelamatkan putrinya yang bernama Sandy yang tertidur sejak 2 tahun yang lalu dikarenakan ia memakai 3 kalung berlian sekaligus. Ya, ini adalah masalah yang mereka hadapi. Kemudian yang keempat, Cika dan Tamika memprotes bersamaan karena mereka berdua membayangkan akan bersenang-senang dalam pertualangannya, tetapi mereka tidak menemukan kesenangan. Kemudian yang kelima, Tamika dan Cika ingin membawa tas yang berisikan berlian, tetapi waktunya tinggal 15 menit. Ya, bagaimana resolusinya? Nah, ada masalah tentu ada resolusi. Baik, kita lihat resolusinya. Resolusi yang pertama, mereka bertiga harus kembali tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Sesuai dengan masalah pertama, mereka berpetualangan hanya diberikan 1 jam. Akhirnya mereka harus kembali tepat waktu sesuai dengan waktu yang diberikan. Kemudian masalah yang kedua, solusinya, mereka harus bekerja sama untuk membantu Putri Sandy yang tertidur sejak 2 tahun yang lalu dikarenakan ia memakai kalung berlian 3 warna. Bagaimana caranya? Tentu mereka yaitu mengambil berlian 3 warna tersebut. Kemudian Putri Sandy terbangun pelan-pelan, matanya terbuka setelah berlian 3 warna diambil oleh Anika dan teman-temannya, ya kan? Kemudian yang keempat, Anika meminta teman-temannya untuk meninggalkan tas berisikan berlian. Nah, masalah yang tadi kan adalah Anika. Teman-temannya Anika ingin membawa berlian yang diberikan oleh ratu di dalam kantung, tapi tidak bisa karena saking beratnya. Akhirnya Anika menyuruhnya untuk meninggalkan agar mereka dapat kembali dengan selamat. Akhirnya mereka sampai ke kamar Anika dengan selamat dan persahabatan mereka semakin
Paham sampai sini ya? Ya, ada masalah tentu ada solusi. Orientasi yaitu pengenalan, ini gampang, tinggal kalian menulis paragraf pertama. Kemudian yang kalian cari adalah komplikasi atau masalah yang dihadapi pada cerita tersebut, baru dicarikan solusi dari masalah tersebut. Paham sampai sini ya? Baik, insyaallah kalian paham ya. Baik, tugas bahasa Indonesia hari ini yaitu kalian membaca tes cerita fantasi yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada pada buku paket bahasa Indonesia kelas 7 halaman 60 sampai dengan 62. Setelah kalian membaca, tuliskan struktur cerita fantasi pada cerita Belajar dengan Gajah Mada tersebut berdasarkan contoh yang Pak Guru jelaskan, mulai dari judulnya apa, kemudian orientasinya apa. Orientasinya tinggal kalian menuliskan paragraf pertama, kemudian kalian cari permasalahan atau komplikasi yang terjadi pada cerita tersebut. Ingat, komplikasi adalah permasalahan, berapa masalah yang muncul di situ, baru kalian menuliskan adalah resolusinya. Paham ya tugasnya? Baik, kita tutup pertemuannya kita hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.